Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Agina Dwi Putri dengan NIM 022232 dari Fakultas Sosial dan Ekonomi semester 6 Program Studi Manajemen Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Angga Pramadista. Presentasi yang saya bawakan ini bertema prinsip dasar evaluasi kinerja dan proses evaluasi kinerja. Selamat menonton. Nah, poinnya yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada evaluasi kinerja, merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia dan prinsip-prinsipnya. Kedua yaitu evaluasi kinerja, langkah-langkah utama dalam evaluasi kinerja. Dan yang ketiga ada contoh studi kasus, tetapi contoh ini saya masukkan ke dalam poin-poin pertama di atas yang akan saya bahas. Nah, berikutnya adalah memahami evaluasi kinerja. Apa sih evaluasi kinerja itu? Evaluasi kinerja adalah proses sistematis untuk menilai dan mengukur hasil kerja karyawan dalam suatu periode tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, sekarang ada prinsip-prinsip dasar evaluasi kinerja. Poin pertama ada objektivitas. Apa sih objektivitas itu? Objektivitas adalah prinsip yang menekankan bahwa evaluasi kinerja harus dilakukan berdasarkan data, fakta, dan standar yang telah ditentukan, bukan didasarkan pada opini pribadi, perasaan, atau faktor subjektif lainnya. Dan ada tujuan objektivitas. Yang pertama ada menghindari biasnya personal, menjamin keadilan antara karyawan, dan yang terakhir menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan sumber daya manusia seperti promosi, pelatihan, rotasi kerja, dan lain-lain. Dan di sini ada contoh studi kasus pada objektivitas, yaitu ada Rina sangat dekat dengan manajer, tapi hasil penjualannya biasa saja. Kemudian ada Dian kurang komunikatif, tapi penjualannya konsisten tinggi. Nah, objektivitas yang dilakukannya itu dilakukan berdasarkan evaluasi, yaitu total produk terjual, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat kehadiran kerja. Dan hasilnya dia mendapatkan nilai lebih tinggi dan mendapatkan bonus, sedangkan Rina lebih akrab secara personal dengan atasan. Ini mencerminkan objektivitas dalam penilaian. Poin selanjutnya yaitu keadilan evaluasi kinerja. Keadilan berarti semua karyawan dinilai berdasarkan standar dan kriteria yang sama untuk posisi atau pekerjaan yang serupa tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa. Penilaian dilakukan secara adil, setara, dan tidak memihak agar tidak ada cemburu sosial mungkin ya contohnya. Tujuan keadilan yaitu membangun kepercayaan karyawan terhadap sistem penilaian, meningkatkan motivasi dan rasa dihargai, menghindari konflik dan ketidakpuasan di lingkungan kerja. Itu menghindari cemburu sosial itu. Nah, di sini ada contoh studi kasusnya ya teman-teman, yaitu situasi perusahaan retail memiliki 2 shift kerja, pagi dan malam. Shift pagi cenderung lebih ramai. Masalahnya, staf malam merasa hasil penilaian tidak adil karena indikator jumlah pelanggan yang dilayani lebih mudah dicapai di shift pagi. Nah, solusinya, manajemen membuat standar KPI berdasarkan volume kerja masing-masing shift. Menilai berdasarkan efisiensi dan kualitas layanan, bukan kuantitas semata. Dan hasilnya, evaluasi menjadi lebih adil karena mempertimbangkan konteks kerja masing-masing. Nah, kemudian ada transparansi prinsip evaluasi kinerja. Transparansi adalah prinsip evaluasi kinerja yang menekankan bahwa seluruh proses, kriteria, dan hasil evaluasi harus jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh karyawan yang bersangkutan. Transparansi menciptakan pemahaman bersama antara manajemen dan karyawan mengenai apa yang diukur, bagaimana yang mengukurnya, dan bagaimana hasil digunakan. Tujuan transparansi meningkatkan kepercayaan terhadap sistem evaluasi, memotivasi karyawan untuk bekerja sesuai ekspektasi yang jelas, menghindari kesalahpahaman atau kecurigaan, dan mempermudah proses pengembangan diri bagi karyawan. Nah, di sini ada contoh studi kasusnya,
yaitu situasi perusahaan jasa logistik ingin meningkatkan transparansi dalam evaluasi kurir. Langkah-langkahnya, manajemen membuat daftar KPI, yaitu jumlah paket terkirim, tepat waktu, keluhan pelanggan. Kemudian KPI dibagikan secara digital ke semua kurir. Dan setiap akhir bulan hasil evaluasi dan dibahas dalam sesi one-on-one. Dan hasilnya, kurir merasa lebih termotivasi karena tahu apa yang menjadi dasar penilaian dan bagaimana mereka bisa meningkatkannya. Nah, di poin berikutnya ada relevansi prinsip dasar evaluasi kinerja. Relevansi adalah prinsip evaluasi kinerja yang menekankan bahwa apa yang dinilai harus benar-benar mencerminkan tugas, tanggung jawab, dan kontribusi nyata dari karyawan dalam posisinya. Singkatnya, evaluasi harus fokus pada hal yang penting dan berdampak langsung terhadap kinerja pekerjaan. Tujuannya untuk menghindari pemborosan evaluasi, fokus hanya pada indikator yang berdampak, kemudian meningkatkan motivasi karyawan, akan merasa usahanya benar-benar dihargai jika dinilai atas hal yang benar. Kemudian mendukung pengambilan keputusan, data evaluasi yang relevan berguna untuk pelatihan, promosi, dan pengembangan karir. Nah, contoh studi kasusnya yaitu di rumah sakit, seorang perawat dinilai dengan indikator seperti jumlah laporan administrasi dan jumlah jam lembur. Masalahnya, indikator tersebut tidak mencerminkan kualitas pelayanan ke pasien. Solusi relevan indikator diubah menjadi yang pertama, kecepatan respon terhadap panggilan pasien, kedua, kepatuhan terhadap SOP perawat, dan yang ketiga, nilai kepuasan pasien. Hasilnya, evaluasi jadi lebih mencerminkan nilai kerja perawat terhadap layanan kesehatan, bukan hanya administratif. Kemudian poin berikutnya, komunikatif prinsip dasar evaluasi kinerja. Komunikatif berarti proses evaluasi kinerja dilakukan melalui interaksi dua arah yang terbuka, jelas, dan saling memahami antara penilaian atasan dan karyawan. Evaluasi bukan hanya sekadar pemberian skor atau nilai, tetapi juga menyertakan dialog, umpan balik, dan diskusi yang konstruktif. Evaluasi yang komunikatif bersifat partisipatif dan otoritatif. Tujuannya, yang pertama, membangun pemahaman bersama tentang hasil penilaian. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bertanya, menyanggah, atau menjelaskan. Ketiga, meningkatkan penerimaan dan kepercayaan terhadap hasil evaluasi. Dan keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai alat pembinaan, bukan sekadar penilaian. Contoh studi kasusnya ada manajer sumber daya manusia menilai bahwa seorang staf administrasi kurang teliti dalam laporan keuangan. Tanpa komunikasi, nilai diberikan rendah tanpa penjelasan. Staf bingung dan merasa tidak adil. Dengan pendekatan komunikatif, manajer memanggil staf untuk diskusi, kemudian menjelaskan letak kesalahan dan menunjukkan contoh nyata. Bertanya, menurut Anda apa yang menjadi kendala? Bersama-sama menyusun solusi, pelatihan Excel, pemeriksaan ulang sebelum deadline, dan hasilnya staf memahami alasan penilaiannya dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang terakhir ada berorientasi perbaikan prinsip evaluasi kinerja. Berorientasi perbaikan berarti bahwa evaluasi kinerja tidak hanya berfungsi untuk menilai karyawan saat ini, tetapi juga sebagai alat pengembangan diri di depan. Fokus utama evaluasi adalah meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kontribusi karyawan melalui umpan balik dan rencana tindak lanjut. Evaluasi kinerja bukan akhir dari penilaian, tapi awal dari pembelajaran dan perbaikan. Tujuannya membantu karyawan mengenali kekuatan dan kelemahannya, memberikan panduan untuk perbaikan kinerja dan pengembangan karir, menumbuhkan budaya kerja yang adaptif dan pembelajar, dan mendukung strategi manajemen talenta dan suksesi. Contoh studi kasusnya, seorang staf pemasaran mendapatkan skor rendah dalam kemampuan presentasi kepada klien. Nah, langkah perbaikannya, evaluator menjelaskan kekurangannya dengan contoh konkret. Karyawan diminta memfleksi kesulitannya dan kemudian disepakati solusi, yaitu mengikuti pelatihan komunikasi efektif,
dan presentasi uji coba internal 1 kali per minggu dengan umpan balik rekan kerja, dan hasilnya dalam 3 bulan performa presentasi meningkat dan hasil penjualan naik 15%. Nah, ringkasan dari prinsip-prinsip evaluasi kinerja, yaitu evaluasi berorientasi perbaikan adalah evaluasi yang progresif, memotivasi, dan pembelajar. Dan kemudian proses ini menekankan pentingnya action plan setelah penilaian, bukan hanya angka atau skor. Dan organisasi yang memegang prinsip ini akan lebih mudah membangun tim yang kuat, tangguh, dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, kemudian ada poin proses evaluasi kinerja, langkah-langkah utama dalam evaluasi kinerja. Yang pertama ada perencanaan kinerja, yaitu menentukan KPI dan standar kerja. Yang kedua, pelaksanaan kinerja, seperti karyawan menjalankan tugas. Dan ketiga, pemantauan, pengumpulan data kinerja secara berkala. Yang keempat, penilaian yang membandingkan hasil dengan standar. Yang kelima, ada umpan balik, diskusi terbuka dengan karyawan. Yang keenam, tindak lanjut, pelatihan, promosi, perbaikan kinerja. Dan yang terakhir ada dokumentasi, yaitu pencatatan hasil evaluasi. Terakhir ada kesimpulan, yaitu evaluasi kinerja harus objektif, adil, dan membangun. Tujuan akhirnya adalah pengembangan sumber daya manusia dan pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Berikut materi yang saya sampaikan dengan bertema prinsip dasar evaluasi kinerja dan proses evaluasi kinerja. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.